Ya, jumpa lagi dalam channel Ngompol ya, ngopini politik yang sangat menarik, menggelitik, penuh intrik, berkelakar tapi benar. Ngompol ya. Tonton sampai selesai supaya tidak salah paham. Ya, gini, sang antitesa Jokowi, saya kira mentalnya kuat. Saya pikir itu. Ternyata benar seperti yang saya bilang di episode ngompol-ngompol sebelumnya, bahwa Pak Anies itu sering mengingkari hati nuraninya sendiri. Nah, akibatnya ya begitu. Kemarin waktu ketemu Mas Gibran, nah, raut mukanya biasa gitu loh. Tapi begitu di depan wartawan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, lihat saja itu. Air muka atau mimik wajahnya terkesan tidak nyaman sama sekali. Saya bukan ahli membaca mimik wajah alias ahli mikro ekspresi, namun saya dikasih tahu teman yang memperhatikan raut wajahnya Pak Anies itu. Ketika memberi keterangan pers itu, ini menandakan ada sebuah ketidaktenangan berbicara dengan wartawan. Nah, dan Gibran itu ada di situ, ada di dekatnya. Mengapa kegelisahan itu melanda dirinya? Nah, secara pribadi kan tidak ada masalah antara Pak Anies dengan Mas Gibran. Oh, Mas Gibran ya santai-santai saja, di sampingnya itu santai, senyum-senyum saja. Nah, mau tahu kenapa? Nah, yo, kalau panjenengan mau tahu mengapa Anies begitu tidak tentram atau galau gitu, tidak nyaman ketika menjawab wartawannya, kita bongkar saja apa yang ada di hati dan pikiran Pak Anies ketika bertemu Gibran dalam ngompol ngopini politik berikut ini. Nah, Pak Anies itu tahu loh bahwa wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka adalah anak kemarin sore. Iya, masih muda itu loh. Bukan hanya dalam politik, pengetahuan bahkan soal usia masih tergolong muda. Nah, pengetahuan bahkan soal usia ya sekitar 30-an begitu. Nah, bukan merendahkan loh, ini bukan merendahkan Mas Gibran loh. Tetapi secara mentalitas mantan gubernur DKI itu tak berkeberatan bertemu dengan Gibran maupun ngobrol bareng. Nah, apalagi di pagi hari loh. Nah, sekalian sarapan itu, sekalian sarapan. Ya, yang saya pikirkan itu, yang saya pikirkan tentang Pak Anies itu ya, lah kok ya numpang anak milenial yang media daring begitu. Ya, Pak Mas Gibran tuh betul ini ngefan-fannya banyak dan sangat beken sekali. Dia akan ikut terseret arus besar perhatian publik ya. Lumayan buat nambah elektabilitas Pak Anies yang kayaknya nggak beranjak naik untuk akhir-akhir ini ya. Dengan ketemu Mas Gibran, wah, sorotan publik semakin banyak secara nasional internasional, nah, elektabilitasnya naik gitu loh. Ngikut. Tapi rupanya apa yang disangkakan Pak Anies malah meleset, luput, tidak pas itu loh. Memang sejak menyambut Mas Gibran di lobi hotel, dilanjutkan sarapan pagi dan jelang konferensi pers, raut ketenangan itu masih jelas terlihat loh. Iya, Pak Anies tuh masih terlihat tenang gitu loh. Mimik muka Pak Anies tuh langsung berubah ya, ketika bertemu dengan wartawan. Nah, padahal Mas Gibran agak ke belakang sedikit loh, agak ke belakang dan murni menghormati dan memberi kesempatan wartawan bebas bertanya kepada Pak Anies maupun berinteraksi dengan Pak Anies. Nah, intinya Mas Gibran hanya menjaga perilaku, ya, menerapkan adab yang baik dan tidak punya maksud apa-apa. Fair aja, ya, murni tulus begitulah. Nah, ketegangan jelas terlihat. Ya, coba cermati video di berbagai TV maupun YouTube. Ya. Pak Anies sebelum berbicara menjawab pertanyaan wartawan, pertama kali membasahi bibir dengan lidahnya.
Dan itu diulang beberapa kali di sela-sela berbicara itu. Kemudian sorot mata dan kepala menyapu tatapan mata wartawan secara cepat ke kanan dan ke kiri, ya. Dan itu berulang-ulang, bukan pelan atau fokus menatap wajah wartawan, ya, yang mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian sempat menengok dan ingin tahu siapa yang diajak bicara, Gibran gitu loh. Padahal itu saat dia memberi keterangan pada waktu dia memberi keterangan tuh dia tengok-tengok memperhatikan Gibran itu ngomong sama siapa. Nah, senyumnya juga terkesan dibuat-buat, tidak tulus, tidak los gitu loh. Ya, senyumnya itu piye gitu loh. Ya, kehadiran Capres Nasdem ke Solo itu dalam rangka mengikuti haul Habib Ali bin Muhammad Al-Hasbi di Pasar Kliwon, ya, di Solo. Ya. Saya belum tahu, nih siapa yang menginisiasi pertemuan ini, yang punya rencana pertemuan ini saya belum tahu. Pak Anies, apakah Pak Anies yang ngabari mau ke Solo atau Mas Gibran yang cari tahu Pak Anies ikut haul atau enggak? Ya, belum tahu tuh, belum tahu siapa itu. Nah, beliau berdua, ya, kalau dilihat apa yang dibahas beliau berdua, juga hal yang ringan seperti transportasi, hal-hal yang dibahas itu seperti transportasi itu loh, termasuk transportasi umum di Solo, tata kelola kota, ya, kota Solo, bukan tata kelola kata loh ya. Nah, lalu juga menambahi kekurangan groginya itu supaya tidak kelihatan grogi itu Pak Anies memuji Mas Gibran. Memuji Mas Gibran dengan menyebut, waduh, Solo itu kotanya bersih ya Mas Gibran ya. Makin maju, dan menyebut Mas Gibran itu punya andap asor. Oh ya, jelas itu, jelas. Punya perilaku yang baik, tata krama sebagai seorang Jawa. Ini yang tidak banyak dipahami orang yang bukan orang Jawa. Iya, kehidupan Pak Jokowi dengan keluarganya benar-benar tulus dari hati. Makanya bagi yang berniat menjatuhkan, begitu ketemu keluarga Pak Jokowi langsung kalah awu. Wah, kalah awu itu loh. Jokowi Pak Jokowi menerapkan sesuatu yang bisa gimana ya? Orang itu jadi nggak jadi berbuat jahat lagi gitu. Mau punya niat jahat jadi nggak jadi gitu. Ora kuat sungupe atau ora kuat niatane gitu loh ya. Awal memanfaatkan momentum ya, mau menjatuhkan atau apa ya, malah seperti terkunci omongan licik yang mau dikeluarkan gitu loh ketika berhadapan dengan keluarganya Pak Jokowi. Nah, ini monggo para pembenci keluarga Pak Jokowi yang ketika jauh berkuar-kuar itu, tapi begitu bertemu, apalagi melakukan konferensi pers, langsung mati kutu. Ini bukan ilmu dukun loh ini bukan ilmu dukun atau keluarga Pak Presiden menggunakan mantra, oh tidak sama sekali. Ini adalah kekuatan ketulusan dari seorang Jawa yang punya tata krama, ya, yang punya andap asor gitu. Nah, kalau dalam ilmu agama, keluarga Pak Jokowi itu menerapkan ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas, namanya ilmu ikhlas. Berbuat baik itu memang garis hidup manusia. Maka apapun kesulitannya, ya tetap harus berbaik-baik dengan siapapun. Iya, dengan siapapun, termasuk orang-orang yang membencinya. Sudah banyak loh buktinya, sudah banyak. Mulai dari Pak Prabowo Subianto sewaktu debat Pilpres, Pak Fachri Hamzah dan Pak Fadlizon, sampai keliru kalau saya menyebut orang ini. Nah, ketika mendapat penghargaan dari Pak Presiden, Pak Amin Rais setelah tim pencari fakta kilometer 50 diterima Presiden, rata-rata pernyataan jadi positif. Nggak jadi menyerang, nggak jadi negatif. Ketemu Pak Jokowi ya langsung jadi positif gitu loh. Atau Ahmad Sahroni yang bertemu di Loji Gandrung itu, Rocky Gerung yang ditemui di rumahnya oleh Mas Gibran, ya, dan terakhir ya Pak Anies ini, ya, Pak Anies ini yang bertemu dengan Gibran ya, ya kemarin itu. Makanya ini jadi pembelajaran buat kita semua.
Jangan pernah membenci seseorang dengan teramat sangat. Ya. Tidak ada gunanya, renek gunane itu. Ya, jika memang harus membenci, bencilah perbuatannya, bukan orangnya. Iya, bencilah perbuatannya, jangan orangnya. Saya kira Rizik Syihab atau Bahar Smith jika bertemu Mas Gibran juga akan merasakan hal yang sama. Akan merasakan yang hal sama, lidah ngilu rasanya mau menjelek-jelekan keluarganya Pak Jokowi, termasuk dengan Mas Gibran. Nah, berpolitiklah dengan baik bijak. Ya. Apapun adab itu budaya Nusantara yang harus kita jaga, harus kita jaga, harus kita lestarikan, termasuk dalam hidup sehari-hari. Jika andap asor atau adab dapat meruntuhkan kejahatan atau niat jahat dalam politik, apalagi digunakan dalam hidup kita sehari-hari, pasti akan memberikan energi yang baik bagi lingkungan. Tak perlu meluapkan kejengkelan dengan berapi-api, ya, apalagi misuh-misuh gitu loh. Hadapi berbagai hal yang merintangi hidup ini dengan penuh kesabaran. Nah, kalau kata Ahmad Dhani dalam lagunya berjudul Hadapi dengan Senyuman, ya kita menghadapi bagaimana keluarga Pak Jokowi dihina, difitnah, dicaci maki, sangat luar biasa. Tapi beliau menghadapi dengan keikhlasan dan dengan senyuman yang tulus. Nah, mulai dari ajang Pilgub DKI, ya toh, Pilgub 2012 Jakarta, lalu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, bahkan jelang akhir masa jabatannya masih saja terus disangka-sangka yang buruk-buruk, ya toh, kalah di Jabar, di NTT, di Sumatera Barat, Banten, dan beberapa provinsi lainnya. Tetapi beliau tidak menganaktirikan program di beberapa wilayah yang kalah. Sama, dibuat sama. Cek saja, banyak orang yang bukan pendukung Pak Jokowi menerima PKH toh, ayo menerima BLT, BPJS KIS, dan puluhan program dari pemerintah. Ini yang harus jadi keteladanan bagi kita semua. Nah, oleh dunia internasional, kiprah beliau menjadikan menerima penghargaan sebagai contoh perdamaian oleh sebuah institusi Islam dunia. Loh, tapi sebagaimana kecil masyarakat kita yang beragama Islam terus mencacinya. Ekonomi kita tangguh di masa pandemi. Hebatnya Pak Jokowi itu. Situasi maupun daya beli masyarakat kita sekarang masih stabil. Tidak ada gejolak, tidak ada penurunan. Tidak membuat sebagian orang sadar ini hasil kebijakan yang baik buat masyarakat. Ini hasil kerja keras, ini hasil kerja cerdas, ini hasil kerja ikhlas dari Pak Jokowi. Loh, kita yang harus tahu sebagai masyarakat ini. Entahlah hati mereka yang terbuat dari apa, yang tetap masih merasa tidak berterima kasih, bahkan mencaci maki, memusuhi dan membenci Pak Jokowi. Nah, saya kira habis pertemuan Pak Anies dengan Mas Gibran, ya, kemarin itu, semoga membuat Pak Anies meresapi dan berkontemplasi seperti yang saya bilang. Jenengan orang baik loh Pak Anies. Iya, punya kapasitas, cerdas, brilian. Ya sayang, syahwat politik jenengan lebih besar dari kecerdasan maupun hati nurani itu. Itu menjadikan pekerjaan Anda 2024 akan semakin penuh tantangan dan rintangan. Nah itulah ya, mumpung masih ada waktu, refleksi dan introspeksi sajalah. Nah daripada menerima kekalahan menyakitkan di 2024, ya menurut saya ya, tunda dulu lah maju ke Pilpres 2024, kembali ke dunia akademisi, ya toh, kan lebih bermartabat lah. Kembalilah seperti Pak Anies yang dulu, ya toh, yang dulu di akademisi sebagai rektor loh, yang hasrat politiknya tidak melebihi batas gitu loh, ya toh, tidak melebihi batas. Percayalah, jika waktunya tiba, jalan itu akan terbuka sendiri kelak
untuk jenengan Pak Anies. Ya, yang kenal timnya, tim suksesnya Pak Anies, sampaikan ya, salam dari saya ya, ini permasalahan ini. Nah, ya sampai ketemu lagi di Ngompol Ngopini Politik yang asik, menarik, menggelitik esok hari. Salam Om Begawan.